Eksperimen gagal Shin Tae-yong di sisi kanan timnas Indonesia. Beda nasib Malaysia dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eksperimen gagal Shin Tae-yong di sisi kanan timnas Indonesia. Shin Tae-yong membuat sebuah eksperimen pada laga timnas Indonesia lawan Filipina. Sang pelatih memainkan dua pemain berposisi asli bek kanan, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam bersamaan. Shin Tae-yong memakai formasi dasar 3-5-2 yang berubah menjadi 5-3-2 dalam situasi tanpa bola. Sandy Walsh bermain untuk peran wingback kanan. Sedangkan Asnawi lebih ke depan cenderung bergerak di sisi sayap kanan. Kombinasi ini bisa dibilang tidak berjalan dengan apik. Pembagian peran keduanya tak berjalan dengan lancar, baik saat bertahan atau menyerang. Sandy Walsh akhirnya diganti pada menit ke-30. Setelah Sandy Walsh diganti oleh Witan dan Asnawi kembali menjadi bek kanan, permainan sayap timnas malah menjadi hidup. Bahkan masuknya Witan cukup berubah jalannya pertandingan di akhir-akhir babak pertama. Shin Tae-yong pernah memainkan Sandy dan Asnawi bersamaan pada duel lawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno. Namun Sandy dimainkan sebagai gelandang dan Asnawi sebagai bek kanan pada formasi 4-4-2. Timnas Indonesia kesulitan tampil di lapangan sintetis. Shin Tae-yong sindir Federasi Sepak Bola Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan anak asuhannya tidak tampil bagus karena kondisi lapangan yang buruk. Ia menjelaskan butuh waktu lebih lama supaya skuad Garuda bisa adaptasi dengan situasi serta kondisi lapangan. Rumput di Stadion Rizal Memorial memang buatan alias sintetis. Kondisi tersebut cukup asing dengan pemain-pemain Timnas Indonesia yang biasa menggunakan rumput hidup. Alhasil, Timnas Indonesia telat panas. Baru di babak kedua pertandingan skuad Garuda bisa menunjukkan performa yang lebih baik sampai mencetak gol lewat Sadil Ramdhani. Seperti yang bisa kalian lihat, babak pertama kami tidak bermain baik, semua itu murni karena kualitas lapangan, kata Shin Tae-yong usai laga. Lebih lanjut, Coach Shin juga menyinggung Federasi Filipina untuk segera memperbaiki kualitas lapangan harus sesuai standar FIFA. Saya ingin memberikan saran kepada Federasi Sepak Bola Filipina, kalian seharusnya punya lapangan artifisial yang lebih baik, yang memenuhi standar FIFA, tegas Shin Tae-yong. Beda nasib Malaysia dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalami nasib buruk pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib Indonesia berbanding terbalik dengan Timnas Malaysia yang berjaya dan kini berada di puncak klasemen. Indonesia yang berada di grup F, skuad Garuda telah berjumpa Irak dan Filipina. Sedangkan Malaysia berhadapan dengan Kyrgyzstan dan Chinese Taipei pada dua laga awal grup D, yang membedakan Timnas Malaysia meraih hasil sempurna pada dua laga awal tersebut. Pada matchday pertama, Harimau Malaya berjumpa Kyrgyzstan pada duel di Stadion Bukit Jalil. Malaysia sempat tertinggal 1-3, namun pasukan Kim Pen-gon mampu membalikan kedudukan dan menang 4-3. Pada laga kedua, Malaysia memainkan laga tandang ke markas Chinese Taipei. Faisal Halim dan kolega meraih kemenangan 1-0 lewat gol Darren Lock pada menit ke-72. Berbeda dengan Malaysia, Timnas Indonesia justru berada dalam situasi terpuruk. Tim arahan Shin Tae-yong itu kini berada di dasar klasemen grup F. Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak pada matchday pertama. Sedangkan pada matchday kedua, Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Filipina. Indonesia meraih 1 poin, kebobolan 6 kali, dan hanya bikin 2 gol. Mantan pelatih Persija sorot Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia imbang lawan Filipina. Indonesia berjumpa Filipina pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa malam kemarin. Pada duel di Stadion Rizal Memorial itu, skuad Garuda harus puas dengan skor imbang 1-1. Shin Tae-yong dinilai membuat kesalahan taktik saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pelatih Persija Jakarta Sudirman. Menurut Sudirman, taktik yang dipakai Shin Tae-yong pada duel lawan Filipina tidak tepat. Shin Tae-yong harusnya berani memberi instruksi pada pemain untuk bermain menyerang karena unggul kualitas.
Secara kualitas memang Filipina di bawah kita, tapi seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa kita bilang secara vulgar bahwa kesalahan taktikal dari Sintayong, ujar Sudirman. Kenapa kita harus main bertahan melawan Filipina? Filipina bukan Jepang, bukan Korea atau yang lainnya. Sehingga pemain Filipina punya kepercayaan diri karena tidak kita pressing di atas, sambung Sudirman. Blunder lagi dua penampilan kelam Jordi Amat bersama Timnas Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia Jordi Amat mendapatkan sorotan dari berbagai pihak usai melakukan kesalahan di dua laga terbarunya bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak seperti biasanya di laga yang telah ia jalani sebelumnya, Jordi Amat seakan mendapat sial di dua laga beruntun bersama skuad Garuda, di mana ia dua kali blunder di dua laga berbeda. Pertama adalah saat bermain versus Irak, Jordi Amat melakukan blunder dengan gol bunuh dirinya, yang membuat Indonesia kebobolan gol kedua. Tak berhenti sampai di situ, malam kemarin Jordi Amat juga melakukan blunder dengan kesalahan dalam passing yang mampu dimanfaatkan oleh pemain Filipina untuk mencetak gol. Namun perlu juga diingat, di luar dua blundernya itu Jordi Amat tampil tetap solid dalam bertahan maupun membantu penyerangan. Hal itu juga sedikit banyak membuktikan bahwa Jordi Amat masih bisa menunjukkan penampilan impresifnya dan tidak langsung down. Jadi, tetap dukung pemain Timnas Indonesia baik menang ataupun kalah. Meski kalah dari Irak, Philippe Troussier anggap Vietnam untung 2 poin dari Timnas Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier melihat perspektif lebih luas saat timnya kalah 0-1 dari Irak. Meski gagal meraih poin penuh di kandang, pelatih Vietnam Philippe Troussier melihat perspektif lebih luas karena hasil laga lain di grup F Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina. Troussier juga menyebut bila kompetitor langsung Vietnam adalah Timnas Indonesia. Jelas, kebobolan gol di menit akhir sangat mengecewakan bagi saya. Terutama karena dalam laga ini kami telah melakukan taktik yang membatasi Irak, yang punya keunggulan fisik, kata Troussier dilansir dari The Town. Irak tim yang superior, saya menyesal dengan situasi yang menjadikan kami kebobolan, tambahnya. Lebih lanjut, meski kalah dari Irak, Philippe Troussier melihat keuntungan karena Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina. Kami harus melihat laga ini dari perspektif yang lebih luas. Laga ini bagian dari perjalanan, kompetitor utama kami adalah Indonesia. Walau Vietnam kalah dari Irak, tapi Indonesia imbang lawan Filipina. Jadi kami memiliki advantage 2 poin dari Indonesia, jelas Troussier.